Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak. Ya, kembali lagi bersama Ibu Herta. Masih semangat dong ya belajarnya, meskipun tetap belajar di rumah. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan terhindar dari virus yang berbahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, tidak lupa juga Ibu ingin mengingatkan kalian untuk tetap menaati protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama, memakai masker saat di luar rumah. Yang kedua, mencuci tangan setelah beraktivitas. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 4, bermain di tempat wisata pembelajaran 5. Langsung saja ya kita ke pembelajarannya, yaitu gerakan tanpa memindah tempat dalam permainan estafet bola. Apakah kalian sudah memainkan permainan estafet bola? Tentu saja sudah kan. Sebelumnya pada pembelajaran sebelumnya Ibu pernah menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkah bermain estafet bola. Jadi kan kemarin Ibu suruh kalian untuk mempraktekkannya di rumah. Tentu saja sudah kan? Ya. Nah, jadi ini Ibu tambahkan sedikit ya penjelasan tentang gerakan untuk bermain estafet bola tanpa kalian harus berpindah tempat. Jadi, pada saat memainkannya, ada beberapa gerakan yang kamu lakukan. Kamu melakukan gerakan memutar badan ke arah belakang. Kamu juga melakukan gerakan menyerahkan bola pada teman satu tim kamu. Nah, gerakan-gerakan tersebut termasuk contoh gerakan tanpa berpindah tempat. Gerakan tersebut dilakukan di tempat yang sama, hanya beberapa bagian tubuhmu saja yang bergerak tanpa berpindah tempat. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan video gerakan bermain estafet bola yang tidak berpindah tempat. Selamat menyaksikan video berikut ini. Bola dari sebelah kanan. Siap, go! Yo, kasihkan sebelah kanan. Ayo, kanan. Ayo lah, bagus. Terus, konsentrasi. Balik badan, kasihkan. Yo, kasihkan. Ayo, sebelah kanan. Bara, sebelah kanan. Sebelah kanan. Ya. Sekarang dari sebelah kiri. Ayo dari sebelah kiri, hadap sini semua. Siap, dari sebelah kiri, siap. Go. Kiri, ayo. Ayo sebelah kiri. Kalau sudah langsung balik badan. Balik badan. Balik badan sebelah kiri, ayo. Ya, ayo, terus. Terus. Ya. Bagaimana anak-anak setelah menonton video tadi? Seru kan permainan estafet bola itu? Nah, itu tadi adalah contoh permainan estafet bola bergerak tanpa berpindah tempat. Seperti itu tadi contohnya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang gerakan tanpa memindah tempat dalam permainan estafet bola. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang menyimak teks yang diucapkan dan mencatatnya. Saat mencatat, kita hanya perlu menulis bagian yang penting saja. Dengan mencatat, kita lebih mudah untuk mengingat isi teks. Kita juga dapat menulis komentar dan tambahan penjelasan dalam catatan tersebut. Mencatat adalah kegiatan menyalin teks tulisan atau ucapan orang lain. Artinya, kita dapat mencatat teks dari tulisan di buku. Kita juga dapat mencatat hal yang diucapkan orang lain. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Saat mencatat, kita hanya perlu menulis bagian yang penting saja. Dengan mencatat, kita lebih mudah untuk mengingat isi teks.
Kita juga dapat menulis komentar dan tambahan penjelasan dalam catatan tersebut. Mencatat adalah kegiatan menyalin teks, tulisan, atau ucapan orang lain. Artinya, kita dapat mencatat teks dari tulisan di buku. Kita juga dapat mencatat hal yang diucapkan orang lain. Nah, sekarang kalian siapkan kertas folio, simak baik-baik dan buat catatan dari teks yang Ibu bacakan ya. Sudah siap anak-anak? Oke, Ibu bacakan ya teksnya. Aturan di berbagai tempat. Aturan adalah pedoman agar manusia hidup teratur. Dengan aturan, maka akan terciptanya hidup yang disiplin. Setiap tempat mempunyai aturan masing-masing. Peraturan di sekolah berbeda dengan peraturan di rumah. Peraturan sekolah dibuat oleh pihak sekolah. Contohnya, seperti memakai baju seragam, memakai sepatu dan kaos kaki berwarna hitam, kukunya tidak boleh panjang, rambutnya tidak boleh panjang, dan datang harus sebelum bel berbunyi, dan masih banyak lagi peraturan yang lainnya. Sedangkan peraturan di rumah dibuat oleh orang rumah. Contohnya seperti tidak boleh tidur lewat jam 9 malam. Setelah bangun tidur harus merapikan tempat tidur, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Selain peraturan di rumah dan di sekolahan, peraturan juga berlaku di tempat wisata. Salah satunya di pantai. Ya, Ibu sambung ya teks yang sudah Ibu bacakan tadi. Silahkan kalian lanjutkan menyimak dan mencatat teks yang Ibu bacakan ya. Nah, ini adalah contoh aturan di pantai. Yang pertama, menjaga kebersihan pantai. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, berhati-hati saat bermain air. Yang keempat, hubungi petugas penjaga pantai apabila terjadi peristiwa berbahaya. Yang kelima, orang tua harus selalu menjaga dan mengawasi anak-anaknya. Yang keenam, memahami dan menghormati kearifan lokal. Nah, Ibu ulangi sekali lagi ya. Aturan di pantai. Yang pertama, menjaga kebersihan pantai. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, berhati-hati saat bermain air. Yang keempat, hubungi petugas penjaga apabila terjadi peristiwa berbahaya. Yang kelima, orang tua harus selalu menjaga dan mengawasi anak-anaknya. Yang keenam, memahami dan menghormati kearifan lokal. Nah, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk kalian kerjakan di rumah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan aturan? Yang kedua, di mana aturan itu berlaku? Yang ketiga, apakah peraturan di setiap tempat sama? Jelaskan alasannya. Yang keempat, siapa yang membuat peraturan di rumah? Yang kelima, sebutkan 2 peraturan yang berlaku di pantai. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah selesai membuat catatan yang kalian simak dari teks yang Ibu bacakan tadi? Ya, kalau sudah, kumpulkan hasilnya kepada gurumu ya. Nah, anak-anak Ibu yang pintar, alhamdulillah ya, kalian masih semangat belajarnya. Ibu harap kalian dapat mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan tadi di rumah. Nah, untuk kesimpulan hari ini, dari pembelajaran kita tadi, kita sudah membahas tentang gerakan tanpa berpindah dalam permainan estafet bola. Jadi, bermain estafet bola itu ada gerakan pada saat menyerahkan bola kepada pemain berikutnya dilakukan dengan berpindah tempat. Dan ada juga yang gerakannya dilakukan tanpa harus berpindah tempat, yaitu tubuh kita hanya berdiri saja, hanya bergerak saja, tidak berpindah tempat. Setelah itu, kita juga membahas tentang menyimak
teks yang diucapkan dan mencatatnya, yaitu kita menyimak dari buku atau ucapan orang lain dan mencatat bagian yang penting saja, agar kita lebih mudah mengingat isi teks dari buku atau dari ucapan orang lain tersebut. Terus, Ibu tadi juga sudah menjelaskan tentang aturan di berbagai tempat, seperti peraturan di sekolah, peraturan di rumah, dan peraturan di pantai. Nah, peraturan tersebut dibuat oleh masing-masing setiap tempat agar terciptanya hidup yang disiplin. Ya, waktu kita untuk belajar sudah habis nih anak-anak. Tapi jangan sedih ya, kita akan bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Oke, Ibu akhiri pertemuan ini dengan bersama-sama mengucap alhamdulillah dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa semangat terus untuk belajar. Dan ingat ya, tetap jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!